guys, di sini gua bakalan melakukan penelusuran yang dimana berlokasi di bawah kaki Gunung Ciremai, tepatnya lagi di desa Padabenghar. Nah, di sini banyak sekali katanya fenomena-fenomena penampakan. Nah, dari itu kalian kalau penasaran jangan lupa subscribe channel YouTube kita Fauji Misteri Official. Jangan lupa bunyikan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu. Tempat yang paling sering dikaitkan dengan kisah mistis di desa Padabenghar, Kuningan, adalah kawasan kebun raya Kuningan yang dibangun di lahan bekas perkebunan. Area ini berada di lereng Gunung Ciremai dengan vegetasi lebat dan beberapa spot sepi yang sering memunculkan cerita angker. Di bawah benteng megah Gunung Ciremai, sebuah rahasia tua tertidur dalam keheningan. Kita tidak sedang membicarakan keindahan alam yang tampak di siang hari. Malam ini, kita melangkah masuk ke dalam dekapan kebun raya Kuningan, desa Padabenghar. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan dimensi tak kasat mata menjadi begitu tipis. Ketika matahari terbenam, vegetasi lebat ini berubah menjadi labirin sunyi yang menyimpan ribuan pasang mata tak terlihat. Apakah Anda siap mendengar suara yang selama ini disembunyikan oleh angin? Langkah kaki kami seolah tenggelam dalam kesunyian yang tidak wajar. Udara di Padabenghar malam ini terasa berbeda. Dinginnya bukan lagi sekadar cuaca, melainkan sebuah kehadiran yang menusuk hingga ke tulang. Tunggu, Anda dengar itu? Di balik rimbunnya dedaunan ini, ada suara langkah yang mengikuti. Di tempat sekosong ini, siapa yang sedang berjalan di samping kita? Air di situ Padabenghar malam ini begitu tenang, menyerupai cermin hitam yang pekat. Mitos warga mengatakan, di dasar air yang diam inilah para penjaga tak kasat mata mengawasi setiap penyusup yang datang tanpa izin. Kebun raya Padabenghar telah kembali ke dalam sunyinya. Namun, keheningan tempat ini bukanlah tanda bahwa ia kosong. Ia adalah tanda bahwa mereka yang tak terlihat sedang membiarkan kita pergi. Setiap sudut lereng Ciremai ini punya cara sendiri untuk mengingat siapa saja yang pernah melangkah di tanahnya. Jagalah langkahmu, karena di tempat seperti ini, Anda tidak pernah benar sendirian. Astaga! Daun di sebelah sana bergerak sendiri, padahal malam ini sama sekali tidak ada angin. Kami tidak berniat menantang. Kami di sini hanya untuk mengungkap sejarah dan energi yang tertinggal di tanah Padabenghar. Jika Anda memang berada di sini, beri kami tanda. Benar-benar suasana yang begitu sunyi. Oke. Energinya terlalu besar dan menekan dada. Kami harus perlahan mundur demi keselamatan tim. Warga lokal berbisik tentang suara tanpa wujud dan sosok penjaga kuno yang mendiami area ini. Malam ini, kita akan membuktikan apakah mitos itu nyata atau sekadar cerita pengantar tidur. Ada sebuah alasan mengapa tempat indah di siang hari berubah menjadi wilayah yang paling ditakuti saat malam tiba. Kita berada di ujung Kabupaten Kuningan, tepatnya di desa Padabenghar, Kecamatan Pasawahan.
Jixiong Hari tempat ini adalah rumah bagi ribuan vegetasi megah yang dilindungi di bawah nama Kebun Raya Kuningan. Nah, namun malam ini kita datang bukan untuk mengagumi keindahan lanskapnya. Kita datang untuk mendengarkan apa yang disembunyikan oleh kegelapan lereng Gunung Ciremai. Jika Anda perhatikan, struktur tanah di sini sangat unik. Berbatu, berpasir, dan dikelilingi oleh pohon berakar besar. Angin malam bertiup sangat kencang, tapi ada satu hal yang aneh. Gesekan daun-daun di atas sana terdengar seperti dalam beberapa catatan sejarah lokal. Area perkebunan swasta yang dulunya berdiri di sini sempat mengalami mama sepi sebelum akhirnya dialihfungsikan menjadi kebun raya. Di masa-masa kosong itulah dipercaya entitas gaib dari puncak Ciremai turun dan mengklaim tempat ini sebagai wilayah mereka. Langkah kami sekarang sudah melewati batas vegetasi luar. Disinilah mitos disesatkan itu sering terjadi. Warga bercerita, beberapa pengendara atau pejalan kaki pernah merasa berputar di jalur yang sama selama berjam-jam. Hanya untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya berhenti di depan sebuah pohon besar tanpa bergerak sedikit pun. Ada kabut tipis yang tiba-tiba muncul dari sela-sela pohon. Padahal 5 menit lalu, pandangan kita sangat bersih. Suhu udara juga mendadak turun drastis. Kulit saya bisa merasakan sensasi dingin yang tidak biasa. Ini dingin yang menekan, seolah atmosfer di sekitar kita sedang memadat. Di dunia supranatural, air adalah konduktor energi terbesar. Danau atau situ yang berada di tengah hutan seperti ini seringkali berfungsi sebagai cermin atau gerbang pemisah dua dunia. Cerita yang beredar di kalangan pemancing dan warga yang melintas malam hari menyebutkan bahwa situ ini dijaga oleh sosok astral berwujud legiun prajurit kuno atau sosok bayangan tinggi besar yang berdiri di atas air. Kami akan mencoba meletakkan perangkat perekam audio statis di sini selama beberapa menit. Sementara kami bergerak sedikit bergeser untuk melihat apakah ada anomali visual yang bisa tertangkap kamera. Senter saya mulai tidak stabil, teman-teman. Padahal ini baterai baru yang kami siapkan khusus untuk penelusuran malam ini. Energi di sekitar area bebatuan dan taman tematik ini terasa sangat menekan dada. Rasanya seperti ada berat yang menimpa pundak saya. Mitos mengatakan, semakin jauh kita melangkah ke dalam kompleks kebun raya ini, kita sedang melewati lapis demi lapis perkampungan mereka. Tidak ada hewan, tidak ada angin yang cukup kuat untuk mematahkan dahan sekokoh itu. Ini adalah bentuk manifestasi fisik. Ketika entitas di sini merasa terganggu atau ingin menunjukkan eksistensinya, mereka akan memanipulasi objek di sekitar kita. Saya bisa merasakan getaran konstan di tanah tempat saya berdiri. Kami tidak ingin menantang lebih jauh. Di jam-jam seperti ini, batas aman manusia sudah terlampaui. Eksplorasi malam di Padabenghar membuktikan bahwa cerita warga bukan sekadar histeria massal. Energi di tanah ini hidup, mengawasi, dan bergerak di dalam kegelapan yang pekat.
kami akhirnya berhasil kembali ke batas aman kawasan desa. Penelusuran 20 menit malam ini di desa Padabenghar memberi kita sebuah pemahaman baru. Tempat-tempat yang sunyi dan terisolasi seperti lereng Gunung Ciremai ini memiliki mekanismenya sendiri untuk menjaga diri. Misteri, mitos, dan cerita angker yang dipercayai warga bukan diciptakan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan agar manusia tetap memiliki rasa hormat dan batasan saat melangkah di alam. Kebun Raya Kuningan akan tetap menjadi pusat keindahan di siang hari. Namun saat malam tiba, ia kembali menjadi milik penguasa aslinya yang tak kasat mata. Terima kasih telah menemani perjalanan mistis kami malam ini. Jika kalian mendengarkan suara janggal atau melihat bayangan aneh di area situ Padabenghar pada menit ke-9 tadi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke pencinta misteri lainnya. Ingat, jangan pernah menjelajahi kegelapan sendirian. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Sampai jumpa dan tetap santun dimanapun kita berada. Bahwa sejatinya kita tidak sendirian.